من لساني يفقهوا قولي واستد لساني وأهل قلبي حق سيدنا محمد وبحق آله دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والعقد. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di Masjid Al-Muttaqin ini untuk melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, dijadikan majlis ini majlis yang khair, majlis yang barakah, dijadikan salah satu sebab kebahagiaan kita di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah pembacaan Fatihatul Jamiah dan surat Yasin, marilah kita lanjutkan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin daripada ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah, yang saat ini kita masuk dalam babun taglidu uqubah man amara bima'ruf aw nahyi an munkar wa khalafa qawla fi'lahu. Ini bab tentang bahayanya siksa siapa yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran tetapi bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Memerintahkan ma'ruf tapi dia tidak melakukan ma'ruf, mencegah kemungkaran tapi dia tidak mencegah kemungkaran. Para dai, para ustaz penting. Siapapun yang kalau kita berdakwah kan tidak perlu jangan banyak ilmu. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berdakwah namanya juga. Berdakwah sama keluarga, sama anak istri. Tapi ada konsekuensinya itu. Ya, melakukan perintah berarti dia melakukan kebaikan yang diperintahkan tadi. Apa ancamannya? Qala Allah Ta'ala atamuruna an-nas bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Al-Baqarah ayat 44. Bagaimana kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan engkau melupakan diri kalian sendiri, sedangkan antum kalian membaca kitab. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu berakal? Kita diajak berpikir di sini. Kayak lilin, nyalahin orang, menerangi orang lain, membakar dirinya. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. As-Saff ayat 2 dan 3. Ini wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau berkata segala sesuatu yang engkau tidak lakukan? Sangat besar murka Allah di sisi Allah engkau mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Ini berita tentang Syuaib, Bani Israel, kepada Nabi Allah Syuaib, kepada umatnya di Madian. وقال تعالى إخبار عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلا مع الحكم عنه. Nabi Allah Syuaib menyatakan, tidaklah saya menginginkan kecuali saya menentang kalian kepada apa yang kalian larang. Anak Bani Israel. Apalagi mencegah apa yang saya larang. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid Harisah. Ini sahabat Nabi. Namanya Usamah bin Zaid bin Harisah. Ini Usamah bin Zaid juga, ini ada seorang pemimpin yang muda. Masih umur 19 tahun atau 21 tahun memimpin perang. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan ridha keduanya. Usamah sahabat, Zaid juga sahabat. Zaid bin Harisah
budak yang pertama dipiara sama Nabi. Ya, dari yang pertama masuk Islam dari kalangan budak. Zaid bin Harith. Radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Dan ini hanya beliau dalam Al-Quran yang 30 juz, sahabat Nabi yang disebutkan namanya satu kali cuma beliau. Falamma watara Zaidun zawwajnakaha. Ya. Zaid bin Harithah kawin sama seorang perempuan Quraisy. Ya. Zaid dipiara sama Nabi sampai orang zaman jahiliyah memanggil Zaid bin Muhammad. Sampai ada perintah mengawini Nabi Muhammad, mengawini mantan istrinya. Kita kan kalau sebagai mertua nggak boleh kawin sama mantu, haram. Tapi karena ini anak piara, maka boleh. Budak, ya bukan anak secara genetik, ya, bukan secara keturunan asli, bukan. Ya, jadi nggak boleh pakai marga. Di sini hukum berarti menunjukkan anak piara tidak dapat warisan. Kemudian secara keturunan nanti batal kalau dia punya anak perempuan. Ya. Kemudian mantan istrinya boleh, berarti menunjukkan tidak ada hubungan mahramiyah. Ya. Falamma watara zawwajnaka, kami kawinkan. Ya. Sahabiyun jalil. Nanti kakeknya juga sahabat ya. Beliau menyatakan begini, radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Nanti ada didatangkan di hari kiamat seseorang laki-laki yang muter-muter di api neraka. Fatandalik aktabu batnih, sampai keluar isi usus sama isi perutnya keluar. Fayaduru biha kama yaduru himar fil raha, maka dia muter seperti muternya keledai yang sedang menghancurkan gandum. Ada mesin zaman dulu tuh, itu nanti keledainya diikat di situ, di kayu itu. Dia muter, cetuk. Alatnya itu tengah-tengah roho namanya, penghancur gandum. Nah, itu nanti di hari kiamat ada orang seperti itu di neraka, muter, seperti muter di penggilingan gandum. Ya. Maka orang-orang berkata, ahli neraka, fayaqulun, ya fulan malak. Hei fulan, nama orang ya, fulan itu siapa ke? Kenapa kamu? Bukankah kamu alam taku ta'muru bil ma'ruf? Bukankah kamu yang dulu memerintahkan berbuat baik, wa tanha 'anil munkar, lalu mencegah perbuatan munkar? Fa yaqulu bala, maka dia menjawab, betul itu saya. Kuntu amiran bil ma'ruf wala ati, saya memerintahkan orang berbuat baik sampai saya tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkarin wa ati, dan saya mencegah orang berbuat mungkar tetapi saya melakukannya. Muttafaqun alaih. Ngeri itu. Tandalik bimana takhruj. Ya. Al-aktab jamak dari katab. Khusus. Katabu itu khusus, jamaknya aktab. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Masyisyabina Allah maafkan. Bab selanjutnya babul amri bi adail amanah. Nah, ini sekarang bab selanjutnya tentang menunaikan amanat. Ya, perintah melakukan amanat. Qala Allah Ta'ala, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha." Ini ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Yang ma'ruf kan yang terkenal itu kan? Apa? Al-yawma akmaltu lakum, Al-Maidah. Bukan. Setelah itu masih ada turun lagi ayat ini. Ketika Nabi Muhammad Fathul Makkah, membuka kembali Fathul Makkah, maka Nabi Muhammad memanggil, siapa yang pegang kunci Ka'bah?
Kalau nggak salah namanya Utsman bin apa gitu. Ya. Akhirnya mana kunci? Dia saat itu masih belum Islam, belum kafir. Ya. Dia bisa ini di tanganku, hai Muhammad. Sayyidina Ali langsung dipegang itu, Utsman dicekek, dipegang, diambil kunci. Saya lari. Ditegur. Turun ayat teguran kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Inna Allah ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, termasuk Nabi Muhammad, antu adul amanat, untuk menunaikan amanat ila ahliya, kepada ahlinya. Biar dia pemegang kunci, dia yang berhak membuka. Begitu maksudnya. Akhirnya dikembalikan lagi itu kaji. Utsman bingung. Tadi memaksa, ini sekarang mengembalikan. Suruh dia yang buka. Dia bilang, kenapa engkau berubah, hai Muhammad? Sesungguhnya Allah menegurku menurunkan ayat ini. Itu Allah yang turunkan. Dia langsung dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Begitu pentingnya amanat dalam Islam. Kata Sayyidina, maka Rasulullah nyatakan, sejak hari ini sampai hari kiamat, engkau dan keturunanmu yang bisa memegang kunci Ka'bah. Nah, jadi kunci Ka'bah sekarang tuh yang megang itu keturunannya Utsman bin Maz'un, ya. Karena amanah itu dari Allah langsung. Kalau kunci Masjid Nabawi, masjid kuburan Rasul, itu Marga bin Tahir yang megang. Keturunannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya, ada bin Tahir, ada dua. Ada keturunan Habib Abdullah bin Husain, ada keturunan Tahir bin Husain bin Tahir. Nah, itu keturunan Tahir bin Husain itu yang megang. Tapi sekarang, kalau bukan dia, nggak bisa dibuka tuh. Yang ajaib. Raja mau ada kunjungan siapapun, habaib, ada ulama, ada presiden, mau ziarah ke kubur Rasul. Kalau bukan keturunannya yang buka, nggak bisa terbuka. Allahumma shalli Muhammad. Dapat izin namanya. Ya. Wa qala ta'ala inna 'aradna al-amana 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha. Ini ayat lain ya. Dari An-Nisa ayat 58. Ini Al-Ahzab 72. Sesungguhnya kami palingkan amanat kepada langit dan bumi. Mau diserahin nih amanat kepada langit bumi. Fa abayna, mereka semua enggan. Ayyahmilnaha, untuk membawanya, khawatir mengkhianati begitu, ya. Wa asfaqna minha, ya. Wa hamalah al-insan, lalu dibawa oleh manusia yang menerima amanah. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia adalah zalum, pelaku kezaliman, jahula, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul sangat bodoh. Zalim orang yang zalim, kalau zalum sangat besar kezalimannya. Itu kalau dalam bab balaghah namanya mubalaghah, sangat. Seperti syakir, orang yang bersyukur. Syakur, sangat bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit hambaku yang betul-betul bersyukur. Dari ujung rambut sampai ujung kaki namanya syakur. Jadi kita nih manusia nih yang mau terima, udah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai kita manusia akhir zaman yang memikul amanah, ya, masing-masing amanahnya. Apalagi kalau amanah ilmu, ya, amanah masjid, amanah majelis, besar, amanah pesantren, amanah negara, jadi presiden, kira-kira enak, menang, kira-kira senang, belum tentu tanggung jawab itu. Semua orang ulama takut, nggak mau, menghindar dari jabatan. Jangan dicari. Tapi diserahkan, kalau dikasih, terima, laksanakan. Tapi kalau minta jangan. Berat, tanggung jawab. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أية المنافق ثلاث. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tandanya orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba,
jika bicara bohong. Wa idza wa'ada khalafa, jika berjanji mengingkari. Ya. Wa idza tumina khana, jika diberi amanat khianat. Nah, ini sebutnya munafik apa? Nifak apa? Nifak amali namanya. Nifak amal. Nah, ada satu tanda lagi. Nifak amal apa? Lari dari peperangan, itu dosa besar juga. Ya. Nifak ada dua, ada nifak amal, ada nifak qalb, nifak akidah. Munafik akidah itu kafir. Kalau ini tidak kafir, baru tingkatan munafik amal. Amalnya amal munafik, tanda-tanda orang munafik. Tapi bukan munafik kafir, bukan. Tapi kalau munafik kafir, pura-pura Islam, padahal di hati tidak percaya atas ajaran Islam. Aman, nggak percaya sama Allah, percaya sama Al-Quran. Itu namanya innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Ini yang disebut dengan munafik akidah, kufur. Ya. Dia dikerakin neraka, masuk. Dalam hadis lain ditambahkan wa in shama wa shalla wa zama anhu muslim. Ngeri ini. Jadi bisa juga masuk kategori apa? Nifak akidah ini. Walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun dia menduga bahwa dia seorang muslim. Nah, ini apa artinya? Perintah sangat supaya menjaga. Kalau bicara jangan bohong. Kalau berjanji jangan ingkar. Kalau diberi amanat terima. Aman, jaga dan khianat. Ya. Nabi Muhammad pernah berjanji sama seseorang, bertemu di mana gitu, ditunggu sama Nabi seharian. Nabi Muhammad saking Allah jaga amanahnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi menjaga amanah itu 100 tahun baru percaya orang. Tapi khianat sebelum menit itu dibikin bisa. Jadi menjaga kejujuran itu jadi orang baik perlu waktu sampai orang yakin kita baik. Tapi kalau orang bejat itu nggak gampang. Ente bikin aja sesuatu pelanggaran sebelum menit, udah viral itu orang bajingan. Wah, halat marat, enggak. Nah, ya. Jadi ini budaya juga, budaya. Ya. Lanjut, Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain qad ra'aitu ahaduhuma wa ana antazir akhar. Haddatsana an lama nazalat fi jazz qulubir rijal. Ya. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini sahabat Nabi juga. Ya. Hudzaifah. Dia berkata, ya, telah menyampaikan sebuah hadis Rasulullah kepada aku, 2 hadis. Dan aku melihat salah satunya dan aku menunggu yang lain. Telah berbicara kepada aku bahwasanya amanat turun di lubuk hati-hati orang laki-laki. Maksudnya rijal di sini ulama, orang-orang besar. Rijal di sini artinya orang besar. Thumma nazzala Qur'an, kemudian turun Al-Quran. Fa'alimu minal Quran, maka mereka belajar amanat dari Al-Quran. Wa'alimu minas sunnah, dan mereka mengetahui sunnah. Akhirnya mereka belajar dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Thumma haddatsana an rafa'al amanah. Kemudian Rasulullah menyampaikan lagi hadis bahwa amanat akan dicabut, akan diangkat. Ya, faqala yanamu ar-rajul nauma fataqbil amalan min qalbi. Seseorang laki-laki tidur sekejap, dicabut amanat di hatinya. Fa yazul azruha mithal waqt. Tersisa sedikit amanat seperti noda hitam. Sedikit aja. Yang banyak sudah hilang. Summa yanamu nauma fataqbil amalan min qalbi. Kemudian dia tidur lagi, dicabut lagi amanat dari hatinya. Fa yadillu atharu mithla athal majal.
maka tersisa sedikit seperti kapalan. Tahu kapalan? Ya, kalau kita jalan kaki nggak pakai sendal, lama-lama kapalan. Ya, atau kita push up, ya, lama itu kapalan. Daging yang tebal. Dan bahasa Arab namanya majal. Kajamri dahalajatu ala rijlik, seperti satu jamrah, bara api yang jatuh di kakimu. Fanafita fatarahu muntabiran, lalu mengeras, lalu melepuh. Ya, bara api kalau kena kaki kan melepuh. Akhirnya lama-lama jadi keras. Itu namanya kapalan. Walaysa fihi syai', tapi di dalamnya sudah tidak ada apa-apa. Summa akhadha hasah, lalu diambillah batu kerikil. Fadahrajahu ala rijlih, maka keluarlah kapalan itu dari kakinya. Fa yusbihu an-nas yatabayya'un, maka di pagi hari orang semua baiat dia, mengangkat dia jadi pemimpin. Fala yakad ahadu yu'adil amanah hatta yuqal, maka tidak ada seorang pun yang menunaikan amanah sehingga dikatakan inna bani fulan rajulan aminan. Dulu sebuah amanah sesuatu yang hebat, luar biasa. Zaman Rasulullah udah nggak ada amanah itu. Nabi Muhammad yang menimbulkan kembali sifat amanah. Maka disebut Nabi Muhammad dari kecil al-amin, orang yang amanah. Oh, bani fulan amanah, orang kampung itu amanah. Itu sebuah prestasi yang besar. Ya. Ma ajradah, ma azrafa, alangkah hebatnya, alangkah tabah, alangkah cerdik, alangkah pandai. Wa ma fi qalbi mithqala habba min khardal min iman. Tetapi di hatinya tidak ada setitik daripada iman. Jadi artinya orang kafir kebalik, orang yang nggak punya iman justru amanah. Nanti diangkat. Ya. Jadi kita orang Islam jangan sampai kebalik nih, dagang kitanya bohong, orang Cina yang kafir amanah, jujur. Ini barang bagus, ini barang jelek. Ayo, ini akhlaknya orang Islam asli, akhlaknya Rasul. Diajarin kita dagang, ini modalnya 10.000, Anda mau jual sekian, bilang modalnya, bilang itu jujurnya saking hebat. Ya, walaqad ada alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayat. Kata Nabi, akan datang, ya, telah datang kepadaku sebuah zaman dan aku tidak peduli lagi sama kalian. Ya, mana yang aku akan bayat? Lain kana musliman la yurdahu lahu alayya dinu. Seandainya dia seorang muslim, akan dikembalikan kepadaku agamanya. Walain kana nasraniyan aw yahudiyan alayya sa'id. Sampai Nabi Muhammad bilang begitu. Nanti zaman itu akan datang, muslim yang saya kembalikan hanya agamanya, amanah udah nggak ada. Nasrani, Yahudi datang dengan bantuannya saya terima, tapi agamanya nggak diterima. Wa ammal yawm fama kuntu ubayyi minkum illa fulan wa fulan. Dan hari ini saya tidak membaiat kepada kalian kecuali fulan dan fulan. Muttafaq alaih. Ya. Ala kulli hal, ini hadis, ya, mengerikan, ya. Insyaallah semoga Allah masih jaga iman kita, jaga akhlak kita, jaga amanah kita, ya. Semoga ini pemimpin yang kita terpilih juga pemimpin yang amanah, ya. Minta sama Allah terus kesah tiap hari, ya. Dan kita doakan lagi orang muslimin, saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga Allah berikan kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan bantuan semuanya, ya. Jauhkan daripada musibah orang Yahudi yang akan memperbuat jahat, kembalikan kepada mereka kejahatannya, ya. La hadiniya wa likullatun salihah wa ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ta'ala ala sahabina Rasulullah ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman
رب زدنا من سفر رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوبه بارك عزا في عيونهم وجيا في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن فعل يا قائما بلا زوال يا مبدئ بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف ولك كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Allahul muwaffiq wal mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.